Meditasi dalam Islam dapat mencakup berbagai praktik yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketenangan pikiran. Meditasi bisa mendatangkan keberuntungan serta kesuksesan dan yang tidak terduga, akan menarik kekayaan dari arah yang tak disangka-sangka. Simak penjelasannya dan cara mempraktekkannya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli wa shallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini akan saya bagikan untuk sobat semua beberapa panduan umum untuk melakukan meditasi yang sesuai dengan tuntunan Islam. Baik, kita mulai saja, karena pembahasan hari ini cukup panjang, jadi sebaiknya siapkan segelas kopi serta beberapa makanan ringan untuk menemani sobat dalam mempelajari amalan meditasi ini. Oke, yang pertama, niat yang ikhlas. Nah, jika sobat itu ingin menguasai suatu ilmu, maka mulailah dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ketenangan batin. Selanjutnya yang kedua, bersucilah, yaitu dengan wudhu sebelum memulai meditasi. Wudhu itu membantu membersihkan fisik dan spiritual Anda. Yang ketiga, pilihlah waktu yang tepat untuk memulai melakukan meditasi ini. Pilih waktu yang tenang dan tidak terganggu untuk melakukan meditasi, seperti setelah melaksanakan sholat fardu, atau sobat bisa memilih waktu lain, namun yang diizinkan dalam Islam. Selanjutnya, keempatnya, pilihlah tempat yang tenang dan sepi agar Anda dapat fokus tanpa gangguan. Yang kelima, duduklah dalam posisi yang nyaman, seperti posisi saat tasyahud. Atau sobat juga dapat memilih posisi lain, yang membuat Anda merasa nyaman. Yang keenam, tetap fokuslah pada nafas Anda, ambil nafas dengan tenang dan santai lalu ulangilah hal tersebut, lalu bacalah tasbih atau sobat bisa baca zikir yang singkat agar membantu sobat mengarahkan perhatian dan fokus hanya pada Allah. Yang ketujuh, yaitu tafakur. Metode ini sudah mulai masuk pada fase meditasi pemikiran. Cobalah renungkan atas kebesaran Allah, atas ciptaan-ciptaannya, dan semua nikmat yang telah diberikan kepada Anda. Terus renungkan hal itu, hingga sobat bisa merasakan datangnya suasana ketenangan. Renungkan juga segala sesuatu yang membuat hati dan pikiran Anda merasa berdosa. Seperti contohnya, hari ini, Anda telah berbuat jahat, memfitnah teman Anda. Nah, fikirkanlah itu, hingga menyentuh kalbumu, dan mata Anda mulai berkaca-kaca, bibir Anda bergetar, perasaan Anda mulai merasakan rasa yang begitu bersalah. Ingatlah itu, ingat dan ingat terus, sehingga muncul di dalam hati Anda suatu keinginan untuk bertaubat. Inilah tingkatan meditasi awal, yaitu meditasi pemikiran dan penstabilan otak. Yang kedelapan, meningkat pada fase meditasi doa dan permohonan. Fokus Anda hanya kepada Allah dalam fase meditasi permohonan ini. Mohonlah petunjuk, mohonlah ampunan, dan berkahnya. Jangan biarkan pikiran Anda melayang, atau memikirkan hal lain selain keberkahan Allah. Karena pada fase ini, biasanya akan muncul berbagai godaan, bisikan-bisikan yang datang dari alam goib, alam jin dan syaitan. Jika hal itu terjadi, maka segeralah kembali fokus kepada Allah. Kesabaran dan konsistensi harus menyertai jiwa Anda. Yang kesembilan, sertakan dalam doa Anda permohonan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan untuk semua makhluk. Hal ini sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih sayang Anda kepada semua ciptaan Allah. Proses selanjutnya,
sobat harus melakukan tafakur. Tafakur ini merupakan proses merenung dan memikirkan makna kehidupan serta kebesaran Allah. Berapa banyak waktu yang kita habiskan dalam sehari untuk merefleksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita tidak memiliki waktu untuk merenung dan berpikir, tentunya kita justru akan mengalami ketakutan. Akibatnya apa? Bisa timbul stres, kecemasan dan kurangnya kedamaian dalam diri. Yang perlu kita lakukan adalah melepaskan dan membebaskan diri dari belenggu yang mengikat kita dari tipu daya dunia ini. Mulailah dengan duduk diam selama 5 menit setelah sholat fardu. Tutup mata dan pikirkan kita. Renungkanlah bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Renungkan bagaimana saat Allah tahu semua yang ada di kepala kita, hati kita, dan pikiran kita, juga kekhawatiran kita, hingga harapan kita. Renungkan hal itu, karena Allah mengetahui semua itu. Fokus utama kita hanya kepada Allah, bukan yang lain. Tingkatkan waktu sedikit demi sedikit setiap hari, untuk merenungkan Allah dan untuk merenungkan akhirat. Karena hal ini akan membantu kita untuk lebih bersyukur dan juga meringankan tekanan hidup sehari-hari Anda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat kesendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan para malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak mengucapkan terima kasih menjadi salah satu ungkapan syukur kita. Mungkin kita melihat beberapa orang yang kurang beruntung, sehingga dapat membuat kita berkata, saya bersyukur atas apa yang saya miliki. Rasulullah bersabda, ada 2 watak yang apabila keduanya terdapat dalam diri seseorang, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Yakni, seseorang yang jika melihat orang lain lebih pintar atas dirinya dalam masalah agama, ia mengikutinya, dan jika melihat orang lain lebih sulit dari dirinya, lalu ia memuji Allah atas karunia yang diterimanya. Orang seperti inilah yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersabar dan bersyukur. Hadits riwayat Tirmidzi. Kembali kita pada bahasan tafakur. Sobatku, cobalah tutup mata Anda atau arahkan pandangan ke bawah dengan mata setengah tertutup. Hal ini membantu untuk lebih memfokuskan perhatian ke dalam kolbu kita. Renungkan kembali kejadian-kejadian dalam hidup Anda. Pandanglah makna dan hikmah di balik setiap peristiwa. Fikirkan kebesaran Allah melalui ciptaannya, seperti keindahan alam, langit, bintang, dan segala sesuatu di sekitar Anda. Renungkan akan kematian sebagai suatu kenyataan yang pasti, karena peristiwa kematian ini pasti akan datang. Pertimbangkan apa yang telah Anda persiapkan untuk kehidupan setelah mati. Berikutnya, saya berikan beberapa contoh doa yang dapat sobat baca. Pertama, doa untuk mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikanlah aku hidayah-Mu dalam setiap langkah hidupku. Bimbinglah aku di jalan-Mu yang lurus. Kedua, doa untuk memohon ampunan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang. Lindungilah aku dari godaan syaitan. Yang ketiga, doa untuk kesejahteraan. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada diriku, keluargaku, dan seluruh umat Islam. Lindungilah kami dari segala malapetaka. Keempat, doa syukur. Alhamdulillah, ya Allah, atas segala nikmat yang Engkau berikan. Berikan aku kekuatan untuk selalu bersyukur dan menjalani hidup ini dengan penuh rasa takwa. Nah, Sobat Ruh Ilahi, selamat tafakur. Izinkan hati dan pikiran Anda untuk bersatu dalam ketaatan kepada Allah.
doa-doa ini hanya sebagai contoh saja. Anda bebas mengungkapkan doa sesuai dengan perasaan dan kebutuhan hati Anda. Sobat juga dapat mengambil doa dari ayat Al-Quran, contohnya dari surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirotol lazina anamta alaihim goiril mahdubi alaihim muwalad dolin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 286. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat wa alaiha maktasabat. Robana la tu'akisna inasiina au ahtona'a Robana wala tahmil ala aina aishrom kama hamaltau alal lazina min qoblina Robana wala tuhammilna ma lato ko talana bihi wafu anna wakfir lana warhamna anta maulana fansyurna ngalal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ingatlah sobatku, berdoalah dengan hati yang tulus, penuh kerendahan hati, dan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya. Doa untuk kekayaan yang halal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah kepadaku rizki yang halal dan berkah. Jadikanlah setiap usaha yang kulakukan mendapatkan ridho-Mu. Lindungilah aku dari godaan harta yang haram dan jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Berikan aku keberkahan dalam segala aspek kehidupanku. Amin. Doa untuk kesuksesan dalam pekerjaan. Ya Allah, peliharalah aku dalam setiap langkahku mencari rezeki. Berikan aku kesabaran dan kebijaksanaan dalam menjalankan pekerjaanku. Bantulah aku agar usahaku mendapatkan keberkahan dan kekayaan yang halal. Amin. Doa agar kekayaan memberikan manfaat luas. Ya Allah, jadikanlah kekayaan yang Engkau anugerahkan sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi sesama. Berikan aku kemampuan untuk berbagi dan memberikan sedekah tanpa pamrih. Jadikanlah harta ini sebagai amal yang terus bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Doa untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ya Allah, jagalah hatiku agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Berikan aku kebijaksanaan dan kesadaran untuk selalu bersyukur, baik dalam kekurangan maupun keberlimpahan. Jadikan aku hamba yang tahu mensyukuri rezeki yang telah Engkau anugerahkan. Amin. Agar segera tercapai hajat sobat harus menjalankan setiap usaha dengan itikat baik, kejujuran, dan keadilan. Kekayaan yang halal dan berkah tidak hanya didapatkan melalui doa, tetapi juga melalui usaha yang tulus dan patuh terhadap nilai-nilai Islam. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dalam mencari rizki yang halal. A.me N. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.